UPTD SDN 34 Baru sebagai observer. Saya Irwan dari UPTD SDN 78 Baru sebagai coach. Dan saya Nasmiati SPD dari UPTD SD Negeri 178 Baru sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Waalaikumsalam Bu Adi. Ya, selamat siang Pak Irwan. Selamat siang. Jadi baik Pak Irwan, sebelum Pak Irwan melakukan kegiatan coaching melalui Alur Tirta bersama dengan Ibu Nasmiati, jadi saya akan memberikan dukungan dulu terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan nanti. Baiklah, di sini Pak Irwan, saya akan memulai proses coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum memulai. Nanti juga saya akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang grup penilaiannya, proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi Pak, ya, poin-poin yang akan saya amati nanti pada saat coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah proses coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Karena kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sekarang di sini kan ada juga kompetensi yang akan kita kompetensi coaching yang akan kita laksanakan nanti, yaitu ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan tanggung jawab, ya, mendengarkan dengan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang saya akan tanya kepada Pak Irwan, kira-kira kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan itu Bu, ada 2. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 yang ingin Bapak kembangkan nanti. Jadi baik Pak Irwan, demikian pra observasi kali ini. Terima kasih sudah menjalankan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin kembangkan, dan saya akan mulai observasi. Selanjutnya silakan Bapak melanjutkan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Nasmiati. Terus selesai nanti kegiatan coaching, nanti kita akan berbincang-bincang kembali untuk mendengarkan hasil proses dari coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Nasmiati. Jadi nanti kita akan bertemu lagi ya Pak Irwan ya. Iya. Terima kasih Pak Irwan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu Nasmiati. Apakah belakangan ini Ibu Nasmiati mendapatkan sebuah masalah atau tantangan? Iya, begini Pak Irwan. Sebenarnya saya banyak masalah ya tentang proses pembelajaran. Tapi yang utama di sini yang saya ingin bicarakan tentang permasalahan saya itu, di mana pada saat proses pembelajaran saya ketika sudah praktek di lapangan, masih ada peserta didik saya itu yang tidak fokus. Artinya ketika teman-temannya melakukan praktek, mempraktekkan materi yang telah diajarkan tadi, masih ada anak-anak yang tidak tertib. Apa artinya tidak fokus, mengganggu temannya yang lain, seperti itu Pak Irwan. Jadi pada saat proses pembelajaran masih ada siswa Ibu Nasmiati yang ribut atau tidak fokus pada pembelajaran, bahkan mengganggu temannya Iya, proses betul. belajar. Kemudian yang menjadi harapan atau tujuan Ibu itu seperti apa? Harapan saya di sini, saya ingin itu semua siswa itu fokus terhadap pelajaran yang saya ajarkan, materi yang saya ajarkan pada saat itu. Misalnya kan di sini yang paling bermasalah di sini adalah pada peserta di kelas 3 ya, karena di situ memang anak-anak di situ masih cenderung karakternya itu masih belum stabil ya, masih banyak yang mengganggu temannya,
ketika belajar. Nah, harapan saya di sini, saya ingin itu anak-anak kelas 3 itu sudah bisa mengendalikan dirinya, maksudnya dia sudah kalau teman-temannya belajar dia tidak mengganggunya, kemudian dia juga bisa fokus terhadap materi yang diberikan sehingga dia bisa memahami materi-materi yang telah diajarkan, seperti itu teman. Jadi selama ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kira-kira proses pembelajaran itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 ibu berada di posisi berapa? Saya kira apa? Saya di sini melihat posisi saya itu masih ada di angka 5 Pak Irwan. Masih ada di angka 5. Iya. Jadi harapan ibu itu ada di angka berapa? Ya, saya maunya sih di angka 8 ya. Iya, cukup lumayan lah, di situ sudah lumayan kalau sudah angka 8, apalagi di sini siswa kelas 3 yang karakternya masih belum stabil, jadi saya rasa kalau sudah di angka 8 itu sudah lumayan bagus gitu. Kemudian apakah ibu pernah melakukan usaha atau melakukan kegiatan pembelajaran atau melakukan sesuatu pada kegiatan pembelajaran, apakah entah itu menyediakan media pembelajaran yang bervariasi atau metode yang bervariasi sehingga siswa itu bisa fokus pada pembelajaran? Apakah ibu pernah melakukan hal tersebut? Kalau masalah permainan pernah ya, pada saat misalnya di kelas fase tinggi ya, di fase C sama fase B, fase C saya pernah melakukan, saya berikan dia video pembelajaran ya. Sebelumnya saya memberikan video pembelajaran. Nah, di situ anak-anak di situ aktif. Dia senang sekali melihat video-video pembelajaran tentang terkait dengan materi yang diajarkan, misalnya pada permainan bola kasti. Ya, saya menampilkan video pembelajaran seperti apa cara bermain kasti, dan dasarnya seperti apa, cara menangkap bola, melempar bola, dan memukul bolanya itu. Anak-anak di situ antusias menonton video pembelajaran itu. Nah, pada saat di prakteknya di lapangan, nah disitulah biasa terjadi pada anak-anak kelas 3 itu. Nah, di situ biasa dia mengganggu temannya, seperti itu Pak Iwan. Jadi ketika usaha yang sudah ibu lakukan itu memberikan video pembelajaran, Ya. anak-anak sudah antusias Ya, mengikuti pembelajaran, tetapi pada saat praktik masih ada beberapa siswa yang kurang semangat. Ya, seperti itu Pak. Jadi selanjutnya kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan sehingga itu bisa meningkatkan semangat peserta didik kita untuk mengikuti pembelajaran? Yang saya lakukan itu apa ya? Kayaknya saya harus itu anak-anak yang tidak fokus itu dia dulu yang pertama harus menampilkan mempraktekkan dulu ya, mempraktekkan dulu materi yang akan dilakukan oleh teman-temannya. Anak-anak yang suka mengganggu temannya itu saya suruh tampil ke depan, karena mungkin dia butuh perhatian atau seperti apa ya. Kalau nanti saya identifikasi dulu kenapa sebenarnya anak selalu mengganggu temannya. Jadi saya akan nanti kalau misalnya praktek di lapangan, anak-anak yang suka mengganggu temannya itu saya suruh tampil ke depan, mempraktekkan atau memperlihatkan kepada teman-temannya apa-apa yang akan dilakukan. Mungkin seperti itu Pak Irwan. Jadi tadi memberikan kesempatan kepada siswa itu, memberikan kesempatan yang lebih lah kepada siswa agar aktif dalam pembelajaran. Kemudian tentunya mencari juga kebutuhan belajar dari siswa tersebut. Kemudian tadi ada beberapa solusi yang sudah Ibu sampaikan. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan langkah-langkah tadi? Ya, baiknya mungkin secepatnya Pak Irwan ya. Ya, secepatnya. Ya besok, karena besok juga ada materi olahraga. Kelas besok hari Selasa ya, ada di besok insyaallah secepatnya lah. Secepatnya Ya,
kira itu diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan. Sama-sama Ibu. Masya Allah, luar biasa coachingnya tadi yang saya lihat Pak Irwan. Jadi setelah melakukan coaching ini hari ini Pak Irwan, bagaimana perasaannya Pak Irwan? Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Nasmiati tadi karena saya juga mendapatkan pencerahan bagaimana saya nantinya akan menerapkan juga solusi yang Ibu Nasmiati tadi sampaikan. Baik Pak, pada saat coaching tadi memang saya perhatikan ini sangat merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan tadi, pada kompetensi Bapak yang tadi sebelum saya tanyakan sebelum melakukan coaching, betul-betul memberikan pertanyaan yang berbobot dan memperhatikan apa yang Ibu Nasmiati sampaikan. Jadi kira-kira masih adakah indikator kompetensi yang Bapak akan kembangkan setelah melakukan coaching? Kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh. Mau betul-betul mau Ya, memperhatikan ya. kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Nasmiati tadi agar lebih bisa memberikan solusi Ya, yang ya. terbaik lah gitu Ibu Nasmiati. Jadi sesuai dengan pengamatan saya tadi Pak Irwan, berdasarkan observasi saya, percakapan ini cukup berjalan sangat baik sekali, di mana Bapak sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Jadi kemudian Bapak sudah menanyakan juga tujuannya, kemudian Bapak juga mengarahkan tadi Ibu Nasmiati untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah, terus di sini Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching, di mana tadi saya lihat fokus sekali setelah Ibu Nasmiati tadi memberikan penjelasan. Pak Irwan tadi sangat fokus, artinya Bapak sudah melakukan lakukan kesadaran dan hadir penuh dan sudah mendengarkan aktif serta mengajukan mampu mengajukan juga pertanyaan yang berbobot. Jadi selanjutnya Pak, terima kasih karena tadi luar biasa. Saya juga sebagai observer banyak masukan tadi dari Pak Irwan dan Ibu Nasmiati. Lain kali bisa bertemu kembali Pak Irwan ya, mudah-mudahan disehatkan. Terima kasih Pak Irwan ya, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.